Salam jumpa kakak-kakak, kita jumpa lagi dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita hendak mempersiapkan bahan ajar dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim, diambil dari bahan bacaan Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Dan sebelum kita memulai bersama persiapan, saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ingin mempersiapkan bahan ajar kami. Tolong kami, setiap anak-anak-Mu yang dipercaya untuk menyampaikan setiap bahan materi, dan juga kakak-kakak sekalian yang ikut bersiap bersama. Biarlah bahan ini boleh memperlengkapi, boleh menginspirasi kakak-kakak sekalian yang dipercaya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada anak-anak sekolah minggu. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak-kakak, kita akan bersama menggali firman Tuhan, menemukan apa yang Tuhan rindukan untuk kita sampaikan kepada adik-adik. Kita baca firman Tuhan dulu ya. Kita hari ini akan merenungkan tema Yakub memberkati Efraim dan Manasye, berpaut pada Kejadian 48 ayat 1 sampai dengan 22. Saya akan membacakan buat kita semua. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, "Telah datang anakmu Yusuf kepadamu," maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub pada Yusuf, "Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan, dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, 'Akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya.' Maka sekarang, kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu di Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan mempunyai Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku, pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, "Siapakah ini?" Jawab Yusuf kepada ayahnya, "Inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini." Maka kata Yakub, "Dekatlah mereka kepadaku, supaya ku berkati mereka." Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya, dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, "Tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu." Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan dia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, "Nenekku dan ayahku, Abraham dan Ishak, telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku, Abraham dan Ishak, termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi." Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya,
Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi bangsa besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya. Dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinyalah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikianlah Allah kiranya menyebut engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyang. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Kakak-kakak, inilah bacaan firman Tuhan yang kita akan bagikan kepada adik-adik. Saya mengajak kita untuk susuri ya beberapa hal-hal penting dalam bacaan firman Tuhan kita ini. Jadi sekali lagi beberapa minggu ini kita cerita tentang Yakub ya kakak-kakak. Jadi walaupun minggu sebelumnya ada kisah tentang Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya, itu sebenarnya adalah konsentrasi utamanya adalah pada Yakub, di mana Allah menolong Yakub dan keluarganya ketika kelaparan, kekeringan itu terjadi melalui Yusuf yang dipakai oleh Firaun untuk mengelola sumber makanan di Mesir, dan nyatalah perlindungan Tuhan terhadap Yakub. Kakak-kakak, nah kali ini adalah kisah di mana Yakub sampai masa tuanya pun ya, sampai dia nggak bisa ngelihat, Tuhan tuh menunjukkan keberpihakannya Tuhan pada Yakub. Nah, ini adalah kisah tentang Yakub ya, kakak-kakak. Ini yang menurut saya menjadi penting sehingga kita mengenal Tuhan seperti Allah yang konsisten menyertai Yakub sampai dengan akhir hidupnya. Nah, inilah yang mau kita kenalkan kepada adik-adik. Kakak-kakak, kalau kita melihat di bacaan kita, di sana ada pengulangan akan janji yang Yakub terima dari Tuhan sendiri. Ya, ia memberitahukannya kepada Yusuf, anaknya ini. Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri dan seterusnya. Dalam ayat yang ketiga dan keempat ditunjukkan bahwa Yakub mau menyampaikan berita atau kisah di mana Tuhan memberi janjinya, memberkati dan mau membuat bangsa yang besar dari kehidupannya Yakub ini. Ini adalah sebuah tradisi yang disampaikan oleh seorang ayah atau ibu atau orang tua kepada anak-anaknya. Yakub sedang melakukan perannya kepada Yusuf yang begitu lama mungkin sudah tidak dia temui, dan dia tahu ini adalah akhir hidupnya, dia sudah semakin tua dan dia perlu menyampaikan cerita ini. Dia, Yakub, menuntaskan perannya sebagai ayah untuk menyampaikan pengenalannya terhadap Allah yang setia, Allah yang berjanji kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya juga tahu bahwa mereka adalah keturunan dari orang yang mendapatkan janji Tuhan akan janji membuat bangsa yang besar dari keturunan keluarga ini. Nah, dalam bacaan kita disebutkan di ayat yang kelima ada kata-kata begini, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, jadi anak-anaknya Yusuf nih ya, kakak-kakak, tapi Yakub ini mau semacam mengangkat cucu-cucunya ini menjadi anaknya ya. Jadi disebutkan, akulah yang mempunyai Efraim dan Manasye. Sama seperti Ruben dan Simeon. Ruben dan Simeon memang anaknya Yakub ya. Tapi Efraim dan Manasye ini cucu-cucunya Yakub. Tapi dalam bacaan kita terlihat bahwa Yakub mau mengangkat cucu-cucunya ini menjadi anak selevel dengan Ruben dan Simeon yang adalah mungkin kalau bagi Efraim dan Manasye ini omnya begitu ya. Pamannya maksud saya ya, karena ini kakak dari ayahnya Yusuf ya begitu. Nah, apa yang kita akan dapatkan dari kisah ini? Kita akan bahas nanti ya kakak-kakak. Saya mau ajak kita untuk melihat juga ayat yang ke-6 ya. Selain mengangkat ya, di sana disebutkan bahwa nanti anak-anaknya dari Efraim dan Manasye itulah menjadi empunya dari Yusuf ya. Jadi ini yang diteruskan, tapi tetap berkat-berkatnya itu berpaut pada Efraim dan juga Manasye.
Nanti kita akan ngobrolin soal ini ya, kakak-kakak. Apa artinya semua ini? Di ayat yang ketujuh diungkapkan cerita tentang kematian Rahel. Rahel tahu ya, ini adalah mama dari Yusuf, orang yang dikasihi juga oleh Yakub ya, istrinya, dan ini memberikan satu pesan khusus ya. Kenapa kisah kematiannya Rahel itu diangkat ya oleh Yakub ketika dia mau memberkati hmm, anak-anaknya Yusuf ini ya, kakak-kakak. Jadi dari ketiga ini sebenarnya ada hal-hal penting ya, kakak-kakak. Yang pertama, bahwa terlihat kesannya bahwa Yakub ini memang sangat sayang kepada Yusuf ya. Karena Yusuf sudah menjadi semacam orang Mesir ya, bukan lagi apa warga negara dari rombongannya Yakub ini. Karena sebagai seorang yang diberikan kepercayaan oleh Firaun, maka sebenarnya Yusuf pasti sudah melewati sebuah proses panjang sehingga dia akhirnya diberikan kewenangan khusus ya, bahkan kewenangannya sangat besar sekali yang diberikan Firaun kepada Yusuf. Nah, proses-proses ini pasti melewati banyak sekali proses dan membuat Yakub semacam kehilangan Yusuf. Dan dia tetap mau memberkati Yusuf, tapi mungkin ada detail-detail sesuatu yang membuat dia nggak bisa melakukan itu. Maka diangkatlah Efraim dan Manasye yang adalah anak-anaknya Yusuf untuk menjadi anak-anaknya Yakub, setara dengan Ruben dan Simeon. Ini membuat Yakub akhirnya dia bisa memberkati Efraim dan Manasye sebagai gantinya Yusuf. Jadi dari proses ini kita melihat bahwa sebenarnya Yakub mau memberkati Yusuf dan dia mau mengangkat Efraim dan Manasye ini menjadi sosok anaknya sehingga dia punya hak untuk memberkati. Kenapa? Karena berkat itu hanya bisa diturunkan kepada anak-anaknya, bukan kepada cucu-cucunya. Ya. Jadi terlihat sekali bahwa Yakub itu sayang banget sama Yusuf dan dia mau memberkati. Nah, yang berikutnya adalah bahwa ketika diceritakan kembali tentang kematian Rahel, ini mau menunjukkan bahwa ketika Efraim dan Manasye, anak-anaknya Yusuf, itu menjadi anak-anaknya Yakub dan bukan cucunya, tapi diangkat selevel dengan Ruben dan Simeon dan diberkati oleh Yakub, dia mau mengangkat kisah tentang Rahel sebagai mamanya dari Yusuf ini sebagai pribadi yang istimewa. Karena dia menunjukkan bahwa keberpihakan Yakub kepada sang istrinya ini dengan sungguh-sungguh ya, dengan mengangkat Yusuf di posisi yang diberkati melalui Efraim dan Manasye, dan kita melihat betapa Yakub itu benar-benar sayang kepada Yusuf ya. Tapi karena Yusuf ada proses mungkin sebagai orang yang sudah melewati proses pengangkatan menjadi warga Mesir ya, itu yang membuat mungkin Yakub nggak bisa langsung memberkati Yusuf. Nah, dalam kisah kita dilanjutkan kisahnya di ayat 12, Yusuf tampak menyetujui apa yang direncanakan oleh Yakub. Yusuf menarik Efraim dan Manasye yang sudah dipeluk sama Yakub, kemudian dia berlutut ya, ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah, tanda hormat. Ingat, Yusuf posisinya pada saat itu adalah pembesar di Mesir, tapi dia sangat menunjukkan hormatnya kepada papanya. Terlihat betapa dia kasih juga kepada Yakub sebagai ayahnya dan hormat sekali Yusuf kepada ayahnya. Dan bukan hanya itu, tetapi akhirnya Yusuf juga mendekatkan Efraim dan Manasye kepada Yakub, ayahnya ini. Jadi ini bentuk apa yang Yakub rindukan, bahwa Efraim dan Manasye itu menjadi anaknya selevel dengan Ruben dan Simeon, benar-benar disetujui oleh oleh Yusuf ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa apa yang mau dilakukan Yakub ayahnya itu sepenuhnya Yusuf benar-benar dukung. Tanda hormatnya luar biasa. Nah, dalam bacaan kita disebutkan ya, ada posisi yang kelihatannya salah ya, memberkatinya silang begitu ya, ya ada
Efraim dan Manasye. Padahal Manasye yang sulung, yang diberkati yang Efraim. Karena bagi beberapa tradisi, termasuk juga tradisi Indonesia begitu ya, tangan kanan tuh tangan yang lebih berkuasa kira-kira ya, berbanding dengan tangan kiri. Dan ketika berkatnya tangan kanan itu ada di seseorang, itu berkatnya akan tercurah jauh lebih spesial ya dibandingkan dengan yang lainnya. Maka lalu dibenerin lah oleh Yusuf, tapi ternyata Yakub melakukan itu. Ini kisah yang menurut saya menegaskan bagaimana Tuhan tuh punya cara tersendiri untuk mengangkat seseorang, membuat ia benar-benar menjadi sangat spesial ya. Kisah ini juga sebenarnya mengulang lagi kisah tentang Yakub dan Esau ya. Yakub sendiri bukan anak sulung, tetapi ia mendapatkan hak kesulungannya yang dilepas dari Esau itu. Walaupun dengan cara yang tentunya kita tidak bisa benarkan, tapi Tuhan janjinya itu nyata dalam kehidupan Yakub hingga di akhir hidupnya. Termasuk kepada Efraim yang bukan sulung tapi diberkati. Dan kalau perkataan Yakub dalam ayat 19 ini, adiknya akan lebih besar kuasanya daripada kakaknya, itu nyata banget. Di dalam bilangan 1 kita bisa melihatnya, ketika pasukan laser-laser Israel dihitung, ya Efraim begitu besar sekali dibandingkan dengan Manasye. Kakak-kakak kita menemukan juga dalam teks kita, bahwa akhirnya Efraim dan Manasye menjadi sebuah sebutan yang terus diingat oleh orang-orang sampai dengan saat ini sebagai tanda berkat ya. Kalau di ayat 20 disebutkan ya, demikianlah orang akan menyebut namamu sebagai tanda berkat ya. Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Itu berkat yang diberikan oleh Tuhan melalui Yakub dengan penumpangan tangan tadi. Nah, demikianlah kakak-kakak yang kita bisa dapatkan. Pesan utamanya adalah Tuhan itu setia menyertai Yakub sampai dengan masa tuanya, bahkan akhir hidupnya. Janjinya terus ada. Nah, kita akan menegaskan itu kepada adik-adik di kelas Batita Balita, plus juga kelas kecil, supaya mereka juga yakin bahwa Tuhan menyertai apapun kisahnya. Kisah Yakub kan kehilangan Yusuf, kelaparan, tapi Tuhan terus menyertai dengan setia. Demikian yang mau kita sampaikan. Semoga kakak-kakak juga dapat ide-ide menarik nih. Setelah ini kita akan bahas. Dan Yesus berkati. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Kita bersiap menuju Kak Medi yang sudah bersiap untuk menyampaikan metode pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Dan kita bersiap menuju kelas Batita Balita. Kak Medi akan menyampaikan ide pengajaran didasarkan pada bahan Alkitab Kejadian 48 ayat 1-22 dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Mari silakan Kak Medi. Shalom kakak-kakak Guru Sekolah Minggu, kembali di persiapan Guru Sekolah Minggu bersama saya Kak Medi, dan senang sekali buat kesempatan ini. Terima kasih sekali lagi buat Pak Pendeta Hendra dan juga Bu Pendeta Santi dan semua tim YKB TV dan juga Bina Warga GKI. Hari ini saya diberi kesempatan untuk berbagi khusus buat kelas balita dan juga batita. Kakak-kakak, seperti yang kita tahu bersama, kelas balita adalah kelas yang sangat kecil. Jadi sebisa mungkin materi-materi kita harus sangat-sangat sederhana, simple,
dan juga yang dia biasa dengar, yang dia familiar dengan istilah-istilah atau kata-kata yang sangat-sangat sederhana. Nah, hari ini saya akan berbagi dengan sebuah tema, Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Salah ini ya Kak ya. Maaf, saya banyak gimmick kakak-kakak ya. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Tujuan yang kita harapkan dari materi khusus di bagian ini adalah kita ingin sekali supaya anak-anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yakub ya hingga dapat memberkati Manasye dan Efraim pada akhir hidupnya. Jadi ada beberapa poin penting kakak yang karena anak-anak ini kelas balita batita, jadi kita nggak boleh terlalu banyak temanya. Jadi kita buat lebih sederhana lagi supaya anak mengetahui secara knowledge dia tahu bahwa oh iya Tuhan menyertai Yakub ya kan, sehingga akhirnya Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Jadi poinnya adalah anak-anak harus tahu nih Tuhan menyertai Yakub. Udah, itu jadi poin penting ya. Yakub memberkati Manasye dan Efraim sampai akhir hidupnya, sampai di masa tuanya dia tetap bersama dengan Tuhan. Jadi itu, dan kakak poin penting adalah bagaimana kita mencoba mencari kata yang sangat sederhana dan kita bisa kasih tahu kepada anak-anak kita yang kelas balita dan batita bahwa Tuhan bersama-sama terus. Ya, itu lebih sederhana ya Kak, lebih enak, lebih familiar, lebih gampang, atau bahasa yang lebih santai lagi ya, barengan terus ya. Jadi Tuhan barengan terus sama kita. Tuhan barengan terus sama Yakub ya. Jadi kata-kata yang anak-anak banget. Nah kakak-kakak, untuk ide-ide kreativitas dalam mengajar ada 4 poin hari ini ya. Ada 4 poin yang saya akan bagikan buat kita. Yang pertama, ide yang pertama adalah kakak bisa menggunakan puppet. Nah, puppet ya Kak ya. Puppet ini kakak-kakak bisa maksimalkan kepada anak-anak. Kita bisa tektok dengan puppet, bisa manual kakak-kakak ya. Manual kakak pakai puppet yang benar-benar nyata gitu ya, puppet yang muncul di samping. Wah, ya bisa ventriloquist seperti itu, atau puppet yang benar-benar muncul, atau pakai puppet digital. Ini contohnya. Hari ini aku mau belajar tentang Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Apa sih yang dimaksud dengan menyertai? Aku bingung nih. Kamu bingung, Adik Meidi? Kenapa kamu bingung? Iya, kamu bingungnya kenapa? Iya, kenapa kamu bingung? Nih, menyertai itu adalah kita tanya Kak Meidi ya. Mau nggak tanya Kak Meidi? Oh, nanya Kak Meidi. Ya udah deh, aku tanya Kak Meidi deh. Apa sih itu menyertai, Kak Meidi? Wah, menyertai itu adalah bersama-sama Dedek Meidi. Wah, ini Meidi ngobrol sama Meidi ya. Nah, Dedek Meidi ingat, menyertai itu bersama-sama, barengan terus. Juga puppet-puppet yang tadi tuh. Nih aku mau bacain firman Tuhannya. Yuk buka Alkitab. Nah itu ya kakak-kakak ya. Contoh, setelah kita menggunakan puppet, kita bisa langsung masuk ke cerita. Sambil cerita firman disampaikan, puppet bisa muncul sesekali ya. Kakak bisa menggunakan snap kamera. Juga ada beberapa puppet di snap kamera yang kakak bisa maksimalkan kakak ya. Puppet manual seperti ini ya. Jadi waktu kita bisa manual ya, kasih boneka-boneka di jari ya, dan dia seperti ini kakak ya. Nah, jadi kita bisa ngobrol. Aku ingin mau tahu apa itu menyertai. Oh iya, apa ya? Oh, apakah itu menyertai? Iya, menyertai ini apa? Iya, aku juga nggak tahu apa itu menyertai. Ya, kita bisa menggunakan boneka-boneka baik manual juga digital untuk menambah gimmick selama kakak-kakak bercerita. Itu poin nomor 1 kakak ya. Nomor 1 bisa menggunakan puppet. Yang kedua, kakak bisa menggunakan opening, pembukaan yang kreatif. Jadi tiba-tiba lagi sambil mau ngajar, baik onsite maupun online atau hybrid, kakak masuk menggunakan bawa foto keluarga. Adik-adik, ini foto-foto dari Kak Meidi. Adik-adik, foto keluarga, coba tunjukin foto keluarga.
Papa dan mama mana? Wow, ditunjukin ya foto keluarga. Ya, biar anak-anak lihat, lalu kita bisa bilang, wah, lihat adik-adik, papa selalu bersama-sama dengan mama. Misalnya begitu ya. Atau kamu sering main bersama dengan papa, bersama-sama. Kak Medi jadi inget bersama-sama itu sama seperti Tuhan bersama-sama dengan Yakub sampai akhir hidupnya, sehingga ia bisa memberkati Manasye dan Efraim. Jadi menggunakan gimmick ilustrasi itu. Yang pertama foto keluarga, lalu yang kedua dengan metode pegangan tangan. Jadi kakak waktu masuk, kakak bisa berdua sama pasangan kakak misalnya ya. Atau kalau kakak sendiri, kakak bisa bersama dengan teman atau siapa aja yang ada di rumah, tangannya dipegang atau pegang tangan sendiri. Wah adik-adik, wah nggak mau lepas, ini tangannya, waduh ini tangannya ketarik. Pegangan tangan bersama-sama adik-adik. Wah ya, jadi pegangan tangan ini mengingatkan kita tentang bagaimana tidak dilepaskan, terus bersama, sama seperti Tuhan selalu bersama-sama dengan Yakub hingga pada akhir masa hidupnya sampai masa tuanya. Gitu ya kakak ya. Kalau tadi snap kamera jadi bayi, bisa juga jadi kakek-kakek sama seperti Kak David waktu itu ya kakak. Kalau ingat Kak David Kusuma, lucu banget jadi Yakub ya. Saya ngefans banget sama Kak David. Nah yang ketiga kakak-kakak yaitu dengan alat peraga gambar. Kakak-kakak, kita bisa ngulik di Google, ada banyak sekali alat peraga dari gambar mengenai cerita ini kak. Ini kakak boleh cari, kata kuncinya Jacob, Blessing, Manasye, and Ephraim. Kakak bisa explore, dan saya ambil dari salah satu website, dan ini gambarnya bagus-bagus ya kak. Kakak bisa pakai alat peraga di poin nomor 3, alat peraganya berupa gambar. Saya ambil dari www.biblestoryguy.com, dan gambarnya seperti ini kak, keren-keren. Wah adik-adik, Yakub diberkati oleh Tuhan, disertai oleh Tuhan, sehingga dia mempunyai keluarga keturunan yang luar biasa, dan seterusnya ya. Ini adalah Efraim dan Manasye, lalu akhirnya Yakub memberkati Efraim dan Manasye. Ini kakak-kakak bisa explore dari Google kakak, dan banyak yang kita bisa dapat waktu kita mau ngulik. Itu poin yang ketiga, dengan kakak-kakak explore dari Google. Dan keempat, kakak sambil mengajar, karena ini kelas balita, sambil mengajar kakak bisa art and craft ya. Art and craft di dalamnya kakak bisa sambil ngajar bikin aktivitas bersama anak-anak. Jadi ada experience learning di situ ketika anak-anak kita mengalami bersama dengan anak-anak ya. Jadi ada namanya pengalaman. Nah, jadi sambil dia belajar, dia mengalami sesuatu, dan itu akan lebih diingat oleh anak-anak. Ini contohnya kakak bisa menggunakan kertas-kertas seperti ini, lalu kemudian kakak bisa gunting ya kak, lalu anak-anak sambil ditemani oleh orang tuanya atau susternya, sambil anak-anak mewarnai, kakak bisa bikin tangannya. Lalu ini adalah contohnya juga kakak art and craft ya. Ini contoh yang kedua, salah lagi kak ya. Ini contoh yang kedua ya, art and craft seperti ini. Kakak yang suka art and craft pasti begitu lihat ini, oh bisa diginiin ya kak Media, bisa banget kak. Kakak tinggal ngulik. Kalau yang ini bagus banget, ini bisa tangannya disilang ya, Alkitab pencatat tangannya disilang. Jadi itu tips dari saya kakak-kakak, ada 4. Jadi ini poin yang keempat kakak-kakak. Saya berharap setiap kita bisa explore. Yang pertama bisa menggunakan metode puppet. Yang kedua di dalamnya kakak opening yang kreatif. Lalu kemudian menggunakan alat peraga. Alat peraga juga bisa yang di sekitar kita ya kakak-kakak. Dan terakhir kakak bisa menggunakan art and craft. Selamat mengajar kelas balita batita. Tuhan memberkati. Terima kasih Kak Medi untuk ide-ide pengajaran bagi anak-anak di kelas Batita Balita. Kita menuju Kak Abraham yang akan bersiap menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Pada episode kali ini kita mengambil tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim, diambil dari bahan bacaan Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Dan saat ini kita bersiap mau mendengarkan Kak Abraham yang akan menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak di kelas kecil. Mari silakan Kak Abraham. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama kakak Abraham di sini, kita akan membahas bersama nih kakak-kakak tentang tema apa yang akan kita bahas hari ini. Lalu juga ada metode-metode atau games-games menarik atau aktivitas-aktivitas apa yang berkaitan sama tema kita. Kita akan membahas semuanya sebentar lagi. Tetap stay tune kakak-kakak semua. Nah kakak-kakak, tema kita hari ini atau tema yang akan kita bahas ini adalah sekolah minggu kelas kecil, yaitu dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim yang diambil dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih kakak-kakak sekalian, kita akan melihat dulu tujuan dari tema kita ini. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ini kakak-kakak, adik-adik sekolah minggu mau belajar percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan keluarganya. Gitu kakak-kakak. Nah, dari tujuan ini, dari tema ini, ada beberapa hal yang akan kita bahas bersama-sama nih. Yang pertama ada game sederhana. Yang kedua ada penyampaian cerita firman Tuhan. Dan yang ketiga ada aktivitas setelah firman Tuhan. Tanpa basa-basi lagi, kita coba untuk bedah dari yang pertama kakak-kakak, yaitu games sederhana. Nah, game sederhana ini adalah tolong aku. Nah, tolong aku ini gamesnya seperti apa? Jadi nanti cara bermainnya kakak-kakak akan ada satu ekor atau karakter yang akan ditebak untuk ditemukan keluarganya. Nah, nantinya akan diberikan beberapa pilihan keluarga lain sebagai pengecoh supaya games ini menjadi tebak-tebakan yang menyenangkan bagi adik-adik sekolah minggu nantinya. Nah, jadi setelah nanti bermain juga, kakak bisa kasih refleksinya nih dari games ini bahwa Tuhan memberkati kita dan keluarga kita juga melalui lingkungan di sekitar kita. Nah, untuk contoh gamesnya nih kakak-kakak, contoh yang pertama, misalkan ada satu anak kura-kura yang hilang dan dia minta tolong untuk dicarikan keluarganya. Nah, jadi di atasnya itu ada beberapa pilihan nih kakak keluarga. Ada keluarga bebek, keluarga kura-kura, ada keluarga rusa, sama keluarga burung hantu. Nah, jadi nanti setelah kakak bilang, tolong cari keluarga dari anak kura-kura yang hilang ini. Nah, nanti adik-adik bisa mencarinya tuh kakak. Bisa nanti kakak minta untuk raise hand siapa yang sudah tahu. Atau bisa juga langsung open mic aja adik-adik. Coba ditunjuk mana nih keluarga kura-kuranya. Biar kita bantu untuk menemukan keluarganya. Nanti adik-adiknya bilang yang ini kak, yang sebelah kanan keluarga bebek kak, yang sebelah kiri keluarga usaha gitu-gitu. Nah, bisa gitu-gitu kakak-kakak ya. Nah, selain hewan-hewan darat, hewan-hewan laut, atau hewan udara, kita juga bisa pakai karakter-karakter kartun populer juga kakak yang dekat sama anak-anak. Misalkan di sini kita pakai contoh ada keluarga Kung Fu Panda, ada keluarga SpongeBob, ada keluarga Hotel Transylvania, dan juga ada keluarga Naruto. Nah, di bawah, seperti tadi di contoh pertama, ada SpongeBob yang sedang menangis karena minta tolong dicarikan di mana keluargaku. Nah, sama seperti tadi juga, kakak-kakak mengajak adik-adik nih untuk coba adik-adik cari keluarga SpongeBob yang mana. Nanti adik bisa nunjuk tuh, keluarga SpongeBob yang itu kah, yang di tengah, paling atas gitu kakak-kakak. Nah, jadi games ini, tolong aku ini bisa kakak-kakak gunakan pada sebelum firman Tuhan atau mungkin setelah aktivitas. Dan juga games ini bisa kakak lakukan dengan tempo 5 sampai 7 tebakan atau 7 slide.
Jadi nggak sedikit juga adik-adik bisa merasakan keseruannya, tapi nggak terlalu banyak-banyak juga kakak, takutnya nanti bosen adik-adiknya. Nah, selanjutnya ada penyampaian cerita firman Tuhan. Nah, di sini ada tentang membaca Alkitab kakak. Nah, jadi bagi kakak yang punya alat peraga, boleh misalkan dipakai ada alat peraga Yakub atau ada alat peraga tokoh-tokoh yang ada dalam tema kali ini. Nah, jadi ketika kakak membaca Alkitab bisa dengan alat peraga dan juga dengan intonasi yang menarik kakak. Misalkan ketika ada bagian yang Yakub berbicara, membacanya dengan suara seperti kayak kakek nih. Misalkan kita sama-sama belajar kakak ya. Misalkan aku mencontohkan dari tema kita hari ini dan bacaannya juga ayat 1 sampai ayat yang kelima aja. Misalkan seperti ini kakak. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, "Ayahmu sakit." Lalu dibawanyalah kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz, di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Nah, kira-kira gitu kakak ya. Kakak bisa dengan ekspresif, bisa dengan seperti menceritakan dongeng sehingga menjadi lebih menarik dan adik-adik juga lebih mau memperhatikan kakak. Nah, kemudian ada penyampaian cerita nih kakak. Di sini kita bisa menggunakan metode dialog kakak. Bisa menggunakan gambar yang nantinya digerakkan atau mungkin boneka tangan. Nah, metode ini diharapkan penyampaian firman Tuhannya itu menjadi lebih menyenangkan dan interaktif bagi adik-adik sekolah minggu. Nah, untuk gambarnya itu kakak bisa print, lalu bisa ditempelkan di sumpit, atau bisa ditempelkan di stick-stick tertentu. Nah, kalau untuk boneka tangannya ada banyak variannya kakak. Kalau yang kaos kaki ini bisa dibuat sendiri, itu juga gaya mainnya seperti ini kakak, ke mulut, lalu juga ada boneka yang di tengah, itu boneka full, jadi seluruh badannya bisa digerakkan. Lalu juga ada boneka yang terakhir yang paling kanan itu kepala dan tangannya saja yang bisa digerakkan kakak. Nah, jadi melalui ini dialognya itu bonekanya itu yang memiliki keresahan atau pergumulan seperti anak-anak. Jadi pembukaannya tuh misalkan ada bonekanya dulu, lalu terus bilang, aduh, aku bingung nih. Kalau misalkan aku kan sering dengar nih tentang Yesus atau Tuhan yang mengasihi aku. Aku bingung apakah Tuhan mengasihi keluargaku gak ya? Apakah Tuhan juga mengasihi ketika aku di rumah bersama mama papa gak ya? Nah, lalu ada satu kakak sekolah minggu sebagai pencerita datang dan menasehati boneka tangan ini. Sehingga bedanya dengan kita memunculkan video kakak-kakak, kalau misalkan dengan kehadiran boneka tangan ini, adik-adik sekolah minggu kita bisa merasakan bahwa karakter ini itu sama seperti mereka, dan juga bahkan ketika mereka menyapa, boneka-boneka ini bisa kembali menyapa mereka, beda dengan video yang hanya monoton menonton saja kakak-kakak. Kira-kira untuk penyampaian cerita firman Tuhan seperti itu, biar terasa interaktif, biar terasa hangat, dan juga biar anak-anak semua dan adik-adik kita bisa senang dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, selanjutnya ada aktivitas nih kakak, bahasan terakhir kita. Pada aktivitas untuk tema kali ini, ada aktivitas yang namanya My Family, berkat yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari ia dan keluarganya kakak. Nah, jadi untuk alat dan bahannya terbilang cukup mudah. Ada kertas HVS warna putih polos, lalu satu spidol, bisa warna apa aja sih kakak, sebenarnya bebas ya.
lalu ada lem kertas, dan juga ada kertas warna atau kertas origami. Nah, untuk step-stepnya juga hanya 4 step, Kakak. Step pertama itu adalah ajak adik-adik sekolah minggu untuk menggambar rumah dan pohon. Nah, seperti yang sudah kita bisa lihat bersama, Kakak, ini ada rumah dan ada pohon. Ini hanya contoh ya, Kakak. Kalau misalnya adik-adik mau gambar pohonnya lebih besar, rumahnya kecil, atau mungkin pohonnya di kanan, rumahnya di kiri, pokoknya sekreatif dan sebebas adik-adik kita semua, Kakak. Setelah kita mengajak untuk menggambar rumah dan pohon, lalu ajak adik-adik semua untuk mewarnai pohon dan rumah dengan menggunakan kertas warna atau kertas origami yang sudah disediakan, Kakak. Caranya dengan pertama kita siapkan dulu kertasnya, lalu disobek-sobek, lalu ditempelkan dengan menggunakan lem kertas. Tuh ada step-stepnya ya, Kakak ya. Jadi siapkan, disobek-sobek, lalu ditempelkan. Nah, jadi ini kan contohnya pohon ya, Kakak. Nanti juga rumahnya begitu pula diwarnai dengan menggunakan kertas origaminya. Nah, setelah adik-adiknya sudah selesai misalkan mewarnainya, pohon dan rumahnya, lalu kemudian ajaklah adik-adik sekolah minggu untuk eh, memasukkan anggota-anggota keluarga di rumah masing-masing. Lalu masukkan juga hal-hal yang ada di sekitar rumah seperti matahari, hujan, ada awan, ada tumbuh-tumbuhan, atau mungkin barang-barang yang ada di sekitar rumah mereka atau yang ada di dalam rumah mereka. Kakak, seperti misalkan ada sepeda, mobil, motor, mainan, atau ada pagar. Dan juga mungkin kalau ada adik-adik yang, Kak, aku ada hewan peliharaan nih. Boleh juga dimasukin, Kakak. Misalkan hewan peliharaannya ada kucing, ada anjing, dan juga ada kelinci. Nah, sama halnya seperti step kedua, Kakak, setelah adik-adik misalkan udah selesai menggambar matahari, ada awan, ada mobil, dan segala macamnya, ajak kembali adik-adiknya untuk mewarnai semuanya di step yang kedua tadi dengan menyiapkan kertasnya mau warna yang mana, lalu disobek-sobek, lalu ditempel-tempelin pakai lem kertas. Nah, lalu ada step terakhir, Kakak. Setelah karya dari aktivitas My Family ini selesai, berikan refleksi kepada adik di sekolah minggu atas aktivitas yang sudah dilakukan, Kakak. Nah, melalui aktivitas kali ini, kita telah mengetahui bahwa Tuhan memberkati kita dan keluarga kita dengan matahari yang ada, dengan rumah untuk kita tinggal, dengan kendaraan untuk kita sekolah atau mama papa kerja, kesehatan, lalu ada kakek nenek, lalu ada juga tetangga-tetangga yang baik, sehingga dan berkat-berkat lainnya dari Tuhan untuk kita dan keluarga kita. Nah, gitu Kakak. Demikian untuk tadi ada game sederhana, ada juga penyampaian cerita Alkitabnya, penyampaian pembacaan Alkitabnya, dan juga aktivitasnya. Nah, dengan demikian kita sudah selesai, Kakak. Sampai bertemu dengan aku, Abraham, di kesempatan-kesempatan untuk mempersiapkan sekolah minggu lainnya. Terima kasih, Kakak semua. Terima kasih Kak Abraham untuk ide-ide kreatif bagi pengajaran anak-anak di kelas kecil. Kita menuju Kak Yonatan yang sudah bersiap untuk menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu dengan mengambil bahan bacaan Kejadian 48 ayat 1-22 dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim.
Kita bersiap mau mendengarkan Kak Yonatan yang akan menyampaikan ide pengajaran bagi anak-anak di kelas besar. Mari silakan Kak Yonatan. Halo kakak-kakak semua, bertemu lagi dengan saya Yonatan, mahasiswa STFT Jakarta. Hari ini saya akan berbagi mengenai metode yang akan dipakai dalam membawakan firman di kelas besar dengan tema Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Nah kakak-kakak, kita langsung mulai aja. Pertama-tama tentunya kita harus melihat tujuan dari terciptanya, atau maksudnya tujuan penyampaian firman kita pada minggu ini. Tujuan pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menyertai Yakub hingga dapat memberkati Manasye dan Efraim pada akhir hidupnya. Terus yang kedua adalah anak mau belajar percaya bahwa Tuhan menyertai dia dan keluarganya. Nah, yang saya bold ini itu berarti penting, yang perlu ditekankan. Kenapa yang di bold 2? Jadi pertama kita harus memberitahu dulu nih tujuan kita secara kognitif bahwa Tuhan menyertai Yakub hingga dapat memberkati Manasye dan Efraim juga. Nah, nanti dari kisah ini baru kita bisa dapat merefleksikannya ke kehidupan adik-adik sekolah minggu kita nanti. Jadi nanti seperti Tuhan menyertai Yakub dan memberkati Manasye Efraim, Tuhan juga menyertai dia dan keluarganya gitu. Menyertai anak-anak sekolah minggu kita dan keluarganya. Kira-kira seperti itu kakak-kakak semua. Langsung aja aku ada saran metode. Saran metode yang saya sarankan adalah membuat pohon keluarga dan refleksi. Pohon keluarga tahu ya kakak-kakak semua ya. Ini kira-kira kayak gini. Jadi nanti adik-adik sekolah minggu diajak membuat pohon keluarga mereka. Ada kakek, ada nenek, ada kakek, nenek gitu ya. Terus ada om, tante, ada papi, mami gitu ya. Sepupu, kakak gitu, dan dirinya sendiri gitu. Nanti ditulis akunya dengan nama dia gitu ya. Nah, biarkan mereka dikasih waktu membuat pohon keluarga, boleh lengkap, boleh juga ya, yang penting dari kakek. Jadi dari kakek nenek, terus sampai ke dianya sendiri gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak hafal sepupunya, omnya gitu nggak apa-apa. Yang penting ada kakek nenek, papi maminya, sama juga kakaknya gitu. Dan dirinya sendiri gitu. Kakaknya boleh, pokoknya keluarga intinya harus ada. Nah selanjutnya, setelah membuat pohon keluarga untuk diri sendiri, minta mereka juga buat pohon keluarga untuk Yakub. Untuk Yusuf gitu ya, Yusuf, Yakub gitu ya. Jadi dimulai dari Yakub dan Rahel, sebenarnya kan masih ada Lea gitu ya, dan saudara-saudara Yusuf yang lain. Tapi kita buat sederhana aja gitu ya, karena untuk menyampaikan firman supaya adik-adik kita nggak bingung. Jadi dari Yakub, Rahel, bisa kakak-kakak lihat, Yakub, Rahel, terus turun ke Yusuf gitu ya, nggak usah ada saudara-saudara yang lain, nggak apa-apa. Tapi jelasin sebenarnya ada gitu ya. Yusuf, abis itu ke Efraim dan Manasye gitu. Lanjut, ini setelah udah dibandingkan, wah ternyata keluarga kita dan Yusuf sama ya, masing-masing punya keluarga gitu. Nah, selanjutnya kita kasih tahu bahwa ternyata meskipun Tuhan berjanji kepada Yakub untuk menyertainya dan Tuhan itu menyertai Yakub, kita juga kasih tahu bahwa ternyata tidak berhenti berkatnya kepada Yakub. Berkatnya juga lanjut ke Yusuf gitu ya kalau kita lihat. Terus dan akhirnya pada ayat hari ini yang kita baca adalah Tuhan juga memberkati Manasye dan Efraim melalui Yakub gitu. Jadi berkat yang diberikan Tuhan itu nggak terputus. Berkat, nah kan anak sekolah minggu kalau kelas besar mah udah tahu ya apa itu berkat. Jadi kita nggak usah jelaskan berkat lebih panjang lagi. Tapi intinya Tuhan memberkati Manasye dan Efraim sebagai tanda bahwa penyertaan Tuhan tidak akan berhenti sampai Yakub doang, sampai Yusuf doang, tapi juga berlanjut sampai ke keluarganya yang lain, termasuk Manasye dan Efraim, yang adalah cucu dari Yakub. Nah, setelah udah ceritain secara singkat gitu ya, kita lanjutnya ke refleksi. Jadi kita udah lihat pohon keluarga, kita bandingin sama-sama mempunyai keluarga gitu ya, kita dan Yakub, Yusuf gitu punya keluarga. Nah, terus si keluarganya Yakub diberkati, Yusuf diberkati, Manasye, Efraim diberkati. Kita juga kasih tahu, kita tanyakan kepada adik-adik dulu pertama, apakah adik-adik juga percaya bahwa keluarga adik-adik juga diberkati gitu. Nah, pasti kan
percaya gitu ya. Nah, kalau gitu contohnya apa nih berkat yang didapat oleh keluarga adik-adik dan adik-adik semua gitu ya. Nah, di sini kakak-kakak bisa jelasin bahwa contoh berkatnya bisa diberikan kesehatan, terus papa mamanya bisa diberikan pekerjaan, terus kakaknya bisa kuliah, adik bisa punya adik baru, bisa memiliki rumah tempat kita bersinggah gitu. Jadi apalagi kan kalau yang pohon keluarga tadi misalkan ada yang punya kakek, nenek, terus omnya jadi apa nih? Oh, punya kerja jadi pilot. Nah, Tuhan memberkati om adik-adik jadi pilot, kayak gitu ceritanya kakak-kakak semua. Nah, nanti setelah refleksi boleh ada yang mau ditanyain satu-satu ke anak-anaknya berkatnya apa, kakek apa gitu, kita pilih aja secara random, secara acak gitu ya. Nanti terakhir kita berikan sebuah pesan kakak-kakak semua. Pesan bahwa kita harus bersyukur karena Tuhan memberkati keluarga kita. Jadi setelah tahu Yusuf dan keluarga ini diberkati, setelah tahu keluarga kita juga diberkati, kita harus apa ternyata? Kita harus bersyukur. Jadi kita ajak bersyukur, kita boleh bernyanyi juga, dan nanti ditutup dengan doa bersama-sama, yaitu kita bersyukur Tuhan memberkati keluarga kita. Kira-kira itu aja kakak-kakak semua yang bisa aku bagikan, yang saya bagikan ke kakak semua. Metodenya bisa ditambahkan oleh kakak-kakak semua, mungkin mau dihias, mau pakai gambar-gambar Yusuf, Yakub, Rahelnya, itu bebas dari kakak-kakak semua. Tapi kira-kira itu yang bisa aku bagikan. Terima kasih, kembali ke Kak Santi. Terima kasih Kak Yonatan untuk ide pengajaran bagian anak kelas besar, dan kami telah merampungkan dari mulai bahan Alkitab disampaikan ke Pendeta Hendra dan ide pengajaran bagi setiap kelas, batita balita, kecil dan besar yang disampaikan oleh Kak Medi, Kak Abraham dan Kak Yonatan. Kiranya apa yang disampaikan oleh kakak-kakak semua boleh menjadi berkat bagi kakak-kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan bagian anak sekolah minggu. Dan sebelum kita berpisah, saya mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah memberkati anak-anak-Mu yang telah menyampaikan setiap bahan materi untuk makin boleh memperlengkapi dan menginspirasi kakak-kakak guru sekolah minggu. Engkau berkati setiap anak-anak-Mu guru sekolah minggu yang dipercaya menyampaikan firman-Mu, agar kiranya apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua dan juga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.